Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Dahsyat dan luar biasa, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga di saat pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk datang bersekutu di saat pagi hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah memberikan saya percaya untuk memberitakan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Dan firman Tuhan di saat pagi hari ini kembali menguatkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Sudah mendapatkannya, amin? Masih ada yang buka kitab. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan ini kita akan baca secara responsoria atau secara berbalas-balasan. Nanti yang kaum wanita akan bacakan ayat yang ke-5 dan kaum pria akan bacakan ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul harus diampuni orang yang bersalah. Kaum wanita, Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang menyaksikannya, melainkan hati kamu sekalian atas pulang-pulang dia, supaya jangan melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian justru cukup tegur orang besar dan besar. sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang mengampuni dosanya akan mengampuni dia juga. Sebab jika aku mengampuni, tiadanya ada yang harus mengampuni, maka hal itu kubuat oleh kamu dan kepada Kristus. Sama-sama, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Teman-teman semua ini diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan di saat pagi hari ini saya berikan tema sesuai dengan pembacaan kita, mengampuni. Mengampuni. Mengampuni adalah memberi maaf kepada orang lain. Dalam tanda kutip, mau dia ada kesalahan besar, kecil, kita akan tetap mengampuni dia. Kita belajar pengampunan yang sempurna telah dikerjakan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sudah banyak kesalahan dosa yang kita lakukan, mau dia besar mau kecil, sudah terlalu banyak hal yang kita lakukan yang semua menentang kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengampuni setiap kehidupan kita. Berbicara tentang pengampunan dalam kehidupan kita sebagai manusia, itu bukanlah hal yang gampang. Karena kenapa? Apalagi ketika orang itu melakukan kesalahan yang besar dalam kehidupan kita. Yang hal kecil aja mungkin kita nggak mau mengampuni. Apaan sih kok mengampuni dia? Dia aja udah salah besar sama saya, dia aja nggak datang minta maaf, terus saya masih harus memaafkan dia. Kita sistemnya mau balas dendam. Kalau dia buat salah sama saya, oke, kita balas. Mungkin dalam pemikiran kita, ketika dia mungkin lempar kita pakai pulpen, kita balasnya lempar dia pakai batu besar. Itu memang realita zaman sekarang. Bukan hal yang bisa untuk kita pungkiri kalau memang ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, susah untuk kita namanya melakukan yang namanya pengampunan. Namun melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini kita belajar tentang hal mengampuni. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, salah satu tokoh Alkitab yang kita boleh ambil contoh dari masalah pengampunan adalah Yusuf. Siapa sih yang gak kenal Yusuf? Yusuf yang kita pelajari dalam kitab Kejadian, salah satu tokoh yang menurut saya yang pantas untuk kita contohi dan teladani dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membaca ceritanya dalam
kisah kehidupan dari Yusuf ketika dia dibenci saudara-saudaranya, bahkan dia dijual. Respon Yusuf luar biasa loh. Kalau seandainya itu memang ada di posisi kita, mungkin kita marah. Marahnya luar biasa. Udah kita dibenci di antara semua saudara, kita dibuang, kita dijual. Tapi apa? Yusuf mengampuni, luar biasa. Entah kalau itu mungkin ketika hal itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, mungkin ada yang gak mau mengampuni. Itu hal yang besar dalam kehidupan kita. Contohnya aja saudara-saudara kita. Jangankan saudara, teman kita aja mungkin melakukan kesalahan, kita dendamnya luar biasa. Apaan sih lo? Kamu aja buat kesalahan sama aku segini besarnya, terus dengan segampang itu aku kasih pengampunan, ngimpi lu. Namun dari tokoh Yusuf kita belajar bahwa mari untuk saling mengampuni. Teman-teman diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan di saat pagi hari ini bukan berarti ketika saya membawakan firman Tuhan berarti dia udah sepenuhnya untuk mengampuni. Kita sama-sama belajar. Sekedar kesaksian, saya pernah tulis di Wisaya untuk tahun 2020 ya. 2020 ke 2021. Akhir tahun 2020 saya tulis wis. Kayaknya kita nggak sempat tulis wis untuk tahun kita, jadi pribadi lah. Langsung tiba-tiba ingat, oh saya belum tulis untuk kuis tahun ini, apa yang saya mau harapkan, yang mau terjadi dalam kehidupan saya untuk di tahun ini. Salah satu Wisaya ketika saya buka, lihat Wisaya, jujur saya sedih. Saya nggak nyangka ternyata Wisaya saya tulis seperti itu. Saya juga udah lupa kalau saya sebenarnya tulis wis. Biasanya kadang memang saya tahu saya tulis wis tapi lupa tulis di mana. Ternyata saya nggak tulis, saya ketik. Ketika saya buka, jujur saya sedih. Saya belum sempat terpikirkan ternyata wis itu yang saya tulis. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang mau mengampuni. Karena saya sadar, saya tipe orang memang yang susah untuk mengampuni. Makanya saya tulis, Tuhan berikan hati saya yang mau mengampuni orang lain. Jujur saya sedih ketika lihat kata itu. Belum sempat terpikirkan kalau saya benar-benar tulis kata itu. Biasanya contohnya minta wis, Tuhan saya mau orang tua saya sehat, Tuhan saya mau saya sehat untuk di tahun ini saya mau ini, Tuhan jika Tuhan berkehendak saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini dan ini. Dan salah satu wisaya itu, Tuhan berikan saya hati yang mau mengampuni. Ketika saya baca, jujur saya nangis. Karena kenapa? Memang itu sulit bagi saya. Ketika memang pertama-pertama datang, ketika memang sudah dari sananya memang saya hatinya keras, ketika saya minta ke Tuhan itu saya nangis. Karena itu memang menegur saya pribadi ya. Menegur saya pribadi, makanya memang ini harus terjadi dalam kehidupan saya untuk minta ke Tuhan biar berikan hati yang mengampuni. Ketika baca itu, sedikit demi sedikit, memang Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan bukan langsung sepenuhnya langsung besar, nggak dari kecil-kecil dulu. Seperti ini. Jadi kalau sedikit hal terjadi, ingat suami saya. Sedikit ketika bukan mau benci orang lain, ketika ada orang buat kesalahan, ingat wis. Saya minta ke Tuhan berikan saya hati yang mengampuni. Gimana saya mau mengampuni kalau contohnya ada kesalahan orang sedikit, saya mau ingat untuk seumur hidup saya. Teman-teman diberkati oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita ada banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, yang mungkin buat kita itu susah untuk melupakan apa yang mereka lakukan. Saya tidak mengambil contoh jauh-jauh, memang saya hanya melihat dari kehidupan saya pribadi. Yang itu menjadi pembelajaran buat saya untuk melakukan pengampunan. Dulunya saya waktu masih SMP, ketika mungkin masih sampai SMA, ketika orang buat kesalahan, mungkin setahun 2 tahun gak ngomongan, oke, gak masalah. Ketika namanya belajar tentang pengampunan, wow, itu hal yang menurut saya untuk apa dilakukan, yang membuat saya sendiri rugi. Mungkin bukan ketika berpikir, saya kan punya banyak teman, untuk apa hanya satu orang teman terus saya sampai segalau ini, sesedih ini. Tapi belajar tentang pengampunan bahwa ini sebenarnya hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang seharusnya kita mengampuni, kok malah untuk mendendam, membenci orang lain. Teman-teman diberkati oleh Tuhan, di saat pagi hari ini kita belajar bahwa mengapa kita harus saling mengampuni.
Yang pertama, itu adalah perintah dari Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal 4 ayat 32. Minta maaf. Kolose pasal 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Kenapa kita harus saling mengampuni? Karena ini adalah perintah. Tuhan telah mengampuni kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, maka lakukan itu kepada orang lain. Kita telah belajar kembali kemarin, relasi hubungan kita kepada Tuhan akan tercermin dengan relasi hubungan kita kepada saudara seiman kita. Tuhan mengampuni kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, lakukan itu kepada orang lain. Ketika Tuhan ampuni saya, maka saya harus mengasihi saudara-saudara. Mengampuni. Orang yang mengasihi pasti akan mengampuni. Ketika mungkin saya mengasihi saudara-saudara, pastikan saya akan mengampuni. Mengampuni orang lain adalah mau kamu punya kesalahan besar, kecil, saya akan tetap mengampuni. Karena saya mengasihi kamu, saya mengasihi saudara-saudara, makanya saya mau mengampuni. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini kita belajar bahwa sebesar apapun kesalahan orang lain, sekecil apapun tidak menjadi satu ukuran untuk kita tidak mengampuni orang lain. Mengampuni adalah suatu perintah dari Tuhan yang untuk dilakukan, bukan hanya menjadi sebuah himbauan atau ketika kita dibilang mengampuni itu hanya sekedar dibilang kata saja untuk mengampuni, tapi kita tidak mau melakukan dalam kehidupan kita. Namun mengampuni bukanlah sifat bawaan lahir manusia. Manusia dilahirkan dengan sifat balas dendam, tapi dengan pertolongan Tuhan kita dapat melakukan namanya pengampunan. Jadi teman-teman berkati oleh Tuhan, dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang artinya bahwa pengampunan tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang sekali-sekali berbuat jahat, tetapi orang yang melakukan berulang-ulang. Mungkin ketika orang itu sudah berbuat kesalahan berulang-ulang dalam kehidupan kita, kita berkata, itu kan sudah berulang kali, ngapain saya harus ampuni dia? Sudah saya ampuni juga sekali lagi, habis itu buat lagi, ampuni lagi, masa berulang-ulang saya harus ampuni, masa dia juga nggak tahu diri? Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kita sudah belajar bahwa tidak menjadi ukuran bahwa kita mengampuni itu harus 1-2 kali saja kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Berulang-ulang kita namanya harus tetap mengampuni mereka. Karena namanya perintah Tuhan, namanya perintah ini untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Jadi teman-teman yang berkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini, ayo lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Perintah pemimpin kita aja kita mampu untuk lakukan, apalagi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus saling mengampuni adalah ini adalah kewajiban orang Kristen untuk namanya melaksanakan pengampunan. Ini adalah kewajiban. Berbicara tentang kewajiban, memang ini harus untuk dilakukan. Bukan berarti ketika dikasih pilihan mau mengampuni enggak atau ya. Tapi ini adalah suatu kewajiban dalam tanda kutip harus untuk dilakukan, bukan berarti tidak untuk dilakukan. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa aku bersyukur kepadalah Tuhan langit bumi bahwa semuanya itu, 11 ayat 25, Engkau nyatakan, bunyikan bijak dan pandai, tetap Engkau nyatakan kepada orang kecil. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan di saat pagi hari ini mungkin terlalu keras bagi kehidupan kita karena berbicara tentang pengampunan. Ini langsung menuju kepada pribadi kita, lepas pribadi. Kita nggak tahu, saya secara pribadi nggak tahu bagaimana kehidupan saudara-saudara. Kita yang tahu tentang kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Namun alangkah baiknya ketika kita melakukan namanya mengampuni kehidupan orang-orang yang di sekitar kita. Dari kehidupan kita belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan bahwa memang mengampuni itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, namun bersama dengan Tuhan pasti kita bisa untuk melakukan namanya mengampuni orang lain. Sebesar apapun itu kesalahan mereka dalam kehidupan kita, mari untuk mengampuni mereka dalam kehidupan kita. Jangan hanya memandang satu kesalahan kecil yang ia lakukan dalam kehidupan kita, maka kita tidak mau mengampuni dia dan tidak mau lagi untuk mengasihi dia. Tapi melalui firman Tuhan saat pagi hari ini kita belajar bahwa sekecil apapun itu, sebesar apapun, sesedang apapun itu kesalahan mereka kepada kita harus mau mengampuni mereka. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi musuh kita, bahkan kita harus berdoa bagi mereka. Walaupun ada banyak masalah yang mereka buat dalam kehidupan kita, mungkin buat kita dendam, buat kita nggak suka, buat kita mungkin sedikit benci dalam kehidupan mereka, namun gak ada salahnya kalau kita untuk mengampuni. Tuhan sudah mengampuni saya dan saudara, maka lakukan hal itu kepada orang lain. Teman-teman, ada sebuah ilustrasi begini. Ada guru TK, dia suruh anak-anaknya bawa kentang sesuai dengan jumlah orang yang dia benci. Ini masih TK yang masih kecil-kecil anak-anak didiknya. Dia suruh anak didiknya bawa kentang sesuai dengan orang-orang yang dia benci. Mungkin kalau orang yang dia benci itu ada 2, berarti dia harus bawa kentang di plastik 2. Ada anak-anak didiknya yang bawa 5, bawa 6, sesuai dengan, karena permintaan sesuai dengan orang yang dia benci lah. Disuruh apa? Disuruh kupas. Jadi pokoknya disuruh bawa setiap hari dengan kentang yang sama, nggak boleh berubah. Setelah 10 hari kentang ini busuk. Namanya udah 10 hari, udah dikupas, disimpan dalam plastik, dibawa terus, namanya busuk. Jadi melalui ilustrasi ini kita ambil bahwa ketika orang berbuat salah, kamu simpan, itu akan busuk bagi kamu, nggak ada faedahnya. Sesuai dengan ilustrasi ini, ketika kamu punya dendam, kamu simpan, itu nggak ada faedahnya buat kamu, jadi busuk. Ya akhirnya memang dampaknya ke kita, bukan ke orang lain, ke kita sendiri. Karena kita yang tanam, kita yang pegang, maka akibatnya ke kita sendiri. So itu lepaskan. Dengan cara apa? Buang kentangnya. Mau hidup kamu bahagia, buang kentangnya, buang namanya dendam yang kamu miliki, buang. Dengan cara itu makanya hidup kita akan berjalan dengan baik. Maka kita akan merasakan namanya nggak ada rasa nggak enakan, rasa benci, rasa dendam, nggak ada lagi. Karena kenapa? Kalau melalui strategi kita buang kentangnya. Kita buang tadi tong sampah akhirnya nggak ada lagi yang namanya busuk, nggak ada yang namanya nggak enak. Ngapain sih harus bawa kentang yang busuk ini? Ketika orang punya kesalahan sama kita, ketika orang melakukan hal-hal yang kita tidak sukai, jangan kita pendam-pendam, jangan kita bawa-bawa. Yang akhirnya itu kepada diri kita. Dengan cara apa kita untuk itu? Lepaskan pengampunan, buang namanya kesalahan mereka. Kita ingat bahwa kita mengasihi mereka. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini, ayo lakukan kebenaran firman Tuhan, mari mengampuni satu sama lain, ayo mengasihi dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengampuni? Tadi yang pertama bahwa ini adalah perintah dari Tuhan, dan yang kedua ini adalah tanggung jawab orang Kristen untuk melakukan namanya pengampunan, karena Allah telah mengampuni kehidupan saya dan saudara, maka ini adalah menjadi satu keharusan kita untuk mengampuni orang lain. Demikian firman Tuhan.